Selamat malam. Bertemu dengan saya Emiliana Reni yang akan mempraktekkan titik lebur es, perubahan wujud zat es dari padat menjadi cair. Di sini kita akan membutuhkan beberapa bahan yang mudah kita temui di sekeliling kita. Yang pertama adalah bahan ini, tripod. Karena saya tidak mempunyai kawat kasa, saya bisa menggunakan bahan yang ada yang mudah ditemui, yaitu ini adalah bekas kipas angin, jadi kawat juga. Kemudian ada korek api, lilin, termometer, sendok untuk mengaduk, dan bahan utamanya yaitu batu es yang disimpan dalam bahan yang berbentuk kaca. Pertama kita akan menyalakan lilin yang kita akan letakkan di bawah. Kemudian termometer ini pada 0 derajat akan kita simpan pada bongkahan batu es ini. Kemudian batu es ini sambil kita menunggu, dia kita aduk-aduk ya. Batu es ini sendiri masih berbentuk bongkahan, dan kita akan menggunakan stopwatch pada 0 derajat Celcius. Ini pada waktu 0 derajat Celcius kita akan melihat pada menit pertama batu es ini masih menunjukkan pada 0 derajat Celcius. Kemudian pada 2 menit selanjutnya kita akan melihat pada termometer apa yang akan terjadi. Sambil kita menunggu dalam waktu 2 menit, batu es ini kita aduk-aduk. Pada batu es ini kita aduk terus sampai waktu menunjukkan 2 menit. Ya, kita akan melihat perubahan wujud zat padat tadi menjadi cair. Pada termometer masih menunjukkan 0 derajat Celcius. Pada menit 1 masih menunjukkan 0 derajat Celcius. Batu esnya ya bisa kita lihat, dia sudah mulai ada yang mencair. Sudah ada mencair. Kita terus mengaduk. Dan waktu sudah hampir menunjukkan 2 menit. Waktu dan 2 menit. Waktu sudah menunjukkan 2 menit. Pada waktu 2 menit kita akan melihat pada termometer suhunya menunjukkan 10 derajat Celcius ya. Dan yang terjadi pada batu es ini, dia mulai mencair. Kita lanjutkan pada 2 menit selanjutnya. Apa yang akan terjadi perubahan pada batu es ini yang tadinya sudah padat. Terus kita aduk terus sampai pada 2 menit selanjutnya, dan kita akan melihat apa yang akan terjadi pada batu es ini. Stop. Dan pada menit keempat
pada menit keempat kembali terjadi perubahan, yaitu es makin mencair. Yang tadinya bongkahan-bongkahannya besar, di sini kita bisa melihat bahwa bongkahan-bongkahan tersebut sudah mulai mengecil. Dan pada menit keempat ini yang terjadi adalah pada termometer yaitu 32 derajat Celcius. Pada menit keempat kita lihat kembali 2 menit selanjutnya, yaitu pada menit ke-6 kita akan melihat pada batu es, bongkahan batu es ini apa yang akan terjadi. Dan pada menit ke-6 kita melihat kembali apa yang terjadi pada batu es ini, ya. Pada batu es ini sambil kita aduk-aduk terus, yang terjadi pada batu es ini dia semakin mencair dan hanya beberapa yang masih ada bongkahan. Dan pada termometer menunjukkan suhu 45 derajat Celcius. Artinya ada peningkatan perubahan pada suhunya. Kita akan melihat pada menit ke-8 lagi apa yang akan terjadi. Sambil kita aduk-aduk terus pada menit ke-8 apa yang akan terjadi pada bongkahan-bongkahan es ini. Kita akan melakukan sampai pada 100 derajat Celcius. Kita akan menunggu menit ke-8. Baik, pada menit ke-8 ini kita kembali melihat pada bongkahan batu es ini, ya. Dari tadi kita terus mengaduknya, ya. Dia sudah mulai semakin mencair dan pada termometer sudah menunjukkan suhu 60 derajat Celcius. Kita akan melihat masih 40 derajat Celcius lagi. Kita akan melihat berarti pada 10 menit selanjutnya. Pada menit ke-10 kita akan melihat apa yang akan terjadi pada sisa-sisa bongkahan es ini. Dia terus kita aduk. Baik, pada menit ke-10 kita melihat ya batu esnya semakin sedikit. Pada menit ke-10 ini batu esnya semakin sedikit dan pada termometer sudah menunjukkan 78 derajat Celcius. Dan yang terjadi pada batu es ini, ya, dia sudah banyak mencair. Nah, pada menit ke-12 kita sudah melihat, ya, bongkahan-bongkahan es tadi sudah mencair. Tidak ada satupun lagi bongkahan-bongkahan es yang tersisa. Dan pada menit ke-100 ini tadi tidak ada yang tersisa bongkahan es ini. Baik, pada menit selanjutnya setelah pada batu es tadi yang sudah mencair, perubahan wujud zat daripada tadi menjadi cair, dan pada termometer sudah menunjukkan maksimal pada termometer dan sudah mulai terlihat asap penguapan terjadi pada air ini, ya. Kita lihat terjadi penguapan, ada asap. Jadi kesimpulan dari video yang saya lakukan pada malam hari ini adalah adanya perubahan zat dari zat padat menjadi cair kemudian menguap. Hal ini disebabkan oleh adanya pemanasan, yaitu kalor
yang mempengaruhinya, sehingga yang tadinya sudah menjadi padat ini karena ada kalor di bawah ini yang melakukan pemanasan, sehingga temperaturnya menjadi berubah. Demikian video praktek untuk IPA pada kesempatan ini yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat malam.